Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai matriks. Dan topik kita saat ini itu mencari determinan dari matriks persegi. Berarti kalau matriks persegi yaitu yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ingat ya. Langsung saja. Determinan matriks persegi. Yang pertama itu adalah matriks berordo 2x2. Jadi mau kita bahas matriks yang berordo 2x2 dulu, baru nanti matriks yang berordo 3x3, baru selanjutnya nanti lebih dari 3x3. Paham ya? Nah, kalau matriks berordo 2x2, misalkan ada suatu matriks A sama dengan A, B, C, D. Kita mau mencari determinannya. Determinan. Jadi kalau lambang dari determinan matriks itu gini ya, determinan A, determinan matriks A. Atau boleh juga kayak gini dia, pakai tanda tegak, ini kayak tanda mutlak. Itu artinya mencari determinan. Determinan dari matriks A itu sama dengan nilai dari hasil kali diagonal utama. Oke, diagonal utama berarti A dengan D dikurang dengan diagonal pembantunya, yaitu berarti B dengan C. AD kurang BC. Nah, inilah dia rumus untuk mencari determinan matriks yang berordo 2x2. Gampang ya? Makanya kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Jika matriks A sama dengan 0, 1, negatif 6, 5 dan matriks I, artinya matriks identitas. Yaitu matriks identitas kan bentuknya ini, 1, 0, 0, 1. Tentukanlah determinan matriks A kurang 2I dikali dengan matriks A kurang 3I. Berarti cari dulu dia bentuk matriks A kurang 2I, baru cari matriks A kurang 3I, baru cari determinannya. Nah, kalau kamu cara mencarinya ini dengan cara seperti ini, lihat ya, dapat matriks ini, dapat matriks ini, terus kamu kalikan, setelah kamu kalikan dapat bentuk matriksnya, baru cari determinannya dengan cara ini, itu panjang, repot. Jadi ada cara gampangnya, yaitu dengan cara cari nanti matriksnya ini, cari matriksnya ini, terus mencari determinan dari yang ini bagaimana? Ya cari aja determinan yang ini, baru cari determinan yang ini, lalu kalikan hasilnya. Jadi maksud misi itu contohnya kayak gini. Mencari ada matriks A dan matriks B. Oke, kita mau mencari nilai determinan dari matriks A dikali dengan matriks B. Itu sama artinya dengan determinan A dikali dengan determinan B. Ingat ya, jadi cari determinan dari matriks A, cari determinan dari matriks B, baru kalikan hasilnya. Paham ya? Kalau dia ditanya seperti ini, biar gampangnya kamu. Oke, kita bahas. Pertama kita mau mencari si A kurang 2I. Berarti jadinya A kurang 2I. A kurang 2I sama dengan matriks A. Itu siapa? 0, 1, negatif 6, 5. Kurang 2 kali I. Matriks I adalah 1, 0, 0, 1. Jadinya sama dengan 0, 1, negatif 6, 5 kurang kali masuk kan? Ini namanya perkalian skalar. Jadinya 2 kali 1, 2, 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Selanjutnya tinggal kita kurangkan aja. Sama dengan 0 kurang 2, negatif 2. 1 kurang 0, 1. Negatif 6 kurang 0, negatif 6. 5 kurang 2, 3. Inilah matriks si A kurang 2I. Oke? Nah, setelah dapat matriks si A kurang 2I, selanjutnya kita cari determinannya. Determinan, nih Miss bikin pemisahnya ya. Determinan dari matriks A kurang 2I berarti sama dengan diagonal utama dikalikan. Siapa diagonal utamanya? Negatif 2 dengan 3. Berarti negatif 2 kali 3 dikurang diagonal pembantu. Siapa diagonal pembantunya? 1 dengan negatif 6. Berarti 1 kali negatif 6. Sama dengan negatif 2 kali negatif 3.
negatif 2 kali 3 negatif 6. Ini 1 kali negatif 6 berdekatan dengan negatif menjadi positif 6. Dapatlah dia negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Oke, selesai. Selanjutnya si matriks A kurang 3I. A kurang 3I. A kurang 3I sama dengan matriks A-nya adalah 0, 1, negatif 6, 5 kurang 3 kali I-nya 1, 0, 0, 1 sama dengan 0, 1, negatif 6, 5 kurang kali masuk berarti menjadi 3, 0, 0, 3. Oke, kita kurangkan sama dengan 0 kurang 3 negatif 3, 1 kurang 0, 1, negatif 6 kurang 0, negatif 6, 5 kurang 3, 2. Inilah dia matriks A kurang 3I. Berarti kita cari determinannya. Determinan matriks A kurang 3I sama dengan, berarti negatif 3 kali 2, negatif 3 kali 2 dikurang 1 kali negatif 6 sama dengan negatif 3 kali 2, negatif 6. 1 kali negatif 6, makanya negatif positif. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, kebetulan sama determinannya. Ini hanya kebetulan ya. Berarti jadinya determinan dari matriks A kurang 2I, A kurang 3I itu sama dengan determinan yang pertama berapa tadi? 0. 0 kali 0. Tahu hasilnya sama dengan 0. Oke, inilah dia jawabannya. Bisa ya? Selesai kita untuk contoh yang pertama. Nomor 2, jika A, matriks A sama dengan A1A, negatif 1A2, matriks B, negatif 2, 1, 1, 0, 1, negatif 1, dan determinan matriks A kali B sama dengan 6, hitunglah nilai A kuadrat kurang 3A. Berarti di sini kita sudah dikasih tahu nilai dari determinan matriks A kali B. Oke, berarti penyelesaiannya kita berfokus dari nilai determinannya. Determinan A kali B itu sama dengan 6. Berarti kita cari dulu matriks A kali B-nya. Matriks A kali B-nya berarti jadinya A kali B. Matriks A siapa? A, 1, A, negatif 1, A, 2. Dikali dengan matriks B. Negatif 2, 1, 1, 1, 0, negatif 1. Berarti hasil perkaliannya ini sama dengan baris pertama dengan kolom pertama. Berarti di sini ya. Jadinya A kali negatif 2 tambah 1 kali 1 tambah A kali 1. Baru baris kedua dengan kolom pertama. Berarti posisinya di sini. Baris kedua adalah negatif 1 kali negatif 2. Terus A kali 1 tambah A kali 1 tambah 2 kali 1. 2 kali 1. Selanjutnya baris pertama dengan kolom kedua. Yaitu posisinya di sini kan, baris pertamanya sih A kali 1, 1 kali 0 tambah A kali negatif 1. Terus selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua. Jadinya negatif 1 kali 1 tambah A kali 0 tambah 2 kali negatif 1. Oke, ini dia. Dapatlah bentuk matriksnya yaitu A kali negatif 2. Berarti menjadi negatif 2A. Tambah 1 tambah A. Terus ini negatif 1 kali negatif 2. Berarti menjadi positif 2 tambah A tambah 2. Yang ini jadinya A tambah, ini 0 ya. Berarti langsung aja A tambah A kali negatif 1. Berarti menjadi negatif A ya. Ini A kurang A. A kurang A. Terus yang ini negatif 1 kali negatif 1.
negatif 1. A kali 0 ya 0, jadinya 2 kali negatif 1 kurang 2. Dapatlah dia bentuk matriksnya yang sejenis negatif 2A tambah A, berarti menjadi negatif A tambah 1. Terus ini menjadi 2 tambah 2, 4 tambah A, yang ini 0, yang ini negatif 1 kurang 2, negatif 3. Dapatlah dia hasil bentuk matriks A kali B-nya. Oke, ingat ya, ini adalah matriks A dikali dengan matriks B. Berarti dari sini selanjutnya katanya determinan dari matriks A kali B sama dengan 6. Berarti determinan dari negatif A tambah 1, 0, 4 tambah A, negatif 3, itu sama dengan 6. Nah, kayak gini artinya sudah memasuki ke determinan ya. Berarti jadinya mencari determinan matriks berorder 2 kali 2 bagaimana? Kalikan diagonal utama baru dikurang dengan diagonal pembantunya. Berarti jadinya dari sini diagonal utamanya yang ini kan? Yang ini berarti jadinya negatif 3 dikali dengan negatif A tambah 1. Oke, kita kurungnya aja dulu. Dikurang dengan si 0 kali 4 tambah A. Berarti udah langsung 0 aja ya, sama dengan 6. Ini kali masuk negatif 3 kali negatif A, berarti menjadi 3A. Negatif 3 kali positif 1 kurang 3, ini sudah 0, berarti sama dengan 6. 3A sama dengan 6, negatif 3 tambah 3, 3A sama dengan 9, atau dapat nilai A sama dengan 9 bagi 3, 3. Nah, inilah dia untuk nilai si A. Yang ditanyakan adalah A kuadrat kurang 3A. Berarti A kuadrat kurang 3A itu sama dengan nilai A-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat kurang 3 kali 3 sama dengan 9 kurang 9, 0. 0 lagi ya. Untuk contoh yang kedua hasilnya juga 0. Oke, inilah dia contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, dia diberikan tanda kayak gini untuk matriksnya. Berarti ini merupakan determinan. Jadi nilai dari determinan matriks ini itu sama dengan 10. Nah, dengan aturan itu bisalah kita dapat nilai X-nya. Oke, kita selesaikan. Determinan dari matriksnya ini adalah diagonal utama kali diagonal utama dikurang dengan diagonal pembantu. Berarti jadinya 4 kali 2 kurang X dikurang 3 kali 2 tambah X sama dengan 10. Jadinya 4 kali 2 kurang X kali masuk 8 kurang 4X. Ini kali masuk kurang 6. Negatif 3 kurang 3X sama dengan 10. Yang sejenis selesaikan, negatif 4X kurang 3X berarti menjadi negatif 7X. Terus 8 kurang 6 jadinya tambah 2 sama dengan 10. Negatif 7X sama dengan 10 kurang 2. Negatif 7X sama dengan 8. X sama dengan negatif 8/7. Inilah dia untuk nilai X-nya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, jika matriks R sama dengan 1, A tambah 2, 0, negatif 1. Determinan dari matriks R pangkat 2017 adalah R pangkat 2017. Mungkinkah kamu mengalihkan matriksnya sampai pangkat 2017? Tidak, karena nanti jadi kepanjangan. Kita selesaikan dengan cara singkat. Perhatikan ya. Ini dia menyelesaikannya pakai logika. Cari dulu R pangkat 2017. Kita carilah dulu misalkan R pangkat 2. Berarti kalau R pangkat 2 itu artinya matriks 1 A tambah 2 0, negatif 1 itu dipangkatkan 2. Kalau dipangkatkan 2 berarti matriksnya yang ini kita kalikan dengan yang sejenis dengan dia. 0, negatif 1. Oke, kita kalikan. Perkalian matriks, baris kali kolom. 1 kali 1, langsung aja ya. 1 kali 1, positif 1.
Terus habis itu A tambah 2 kali 0. Ya 0, berarti 1 tambah 0 ya 1. Ini ya. Selanjutnya, baris kedua dengan kolom pertama. 0 kali 1, 0. Terus, negatif 1 kali 0, 0. 0 tambah 0 ya 0, berarti di sini 0. Oke, selanjutnya, baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali A tambah 2, berarti A tambah 2. Terus habis itu, A tambah 2 dikali dengan negatif 1. Berarti menjadi apa itu? Menjadi negatif A kurang 2. Ya kan? Karena negatif 1 kita kali ke sini. Negatif 1 kali A, negatif A. Terus negatif 1 kali 2, negatif 2. Nah, selanjutnya A tambah 2 kurang A kurang 2. Menjadi apa itu? Jadinya habis, ya kan? A kurang A, 0. 2 kurang 2, 0. Berarti ini sama dengan 0. Bisa ya? Tanpa harus tuliskan. Ini 0. Terus selanjutnya, baris kedua dengan kolom kedua. 0 kali A tambah 2, 0. Tambah negatif 1 kali negatif 1. Berapa? Positif 1. Berarti 0 tambah 1. Positif 1. Inilah hasilnya untuk matriks R kuadrat. Oke? Bisa ya? Sekarang kita cari dulu untuk R pangkat 3. Nah, kalau R pangkat 3 itu berarti R kuadrat dikali dengan R. Ya kan? R kuadrat dikali dengan R. Nah, si R kuadrat tadi siapa? Ini si R kuadrat, yaitu 1, 0, 0, 1. Berarti dikali dengan R. R-nya siapa tadi? Yang ini R-nya. 1, A tambah 2, 0, negatif 1. Nah, kalau dikalikan apa hasilnya ini? Lihat, ini matriks apa? Matriks identitas. Matriks identitas kalau kita kalikan dengan matriks apapun, hasilnya itu adalah matriks itu sendiri. Contohnya, kalau matriks identitas kan 1, 0, 0, 1. Kita kalikanlah dia dengan 2, 3, 1, 2. Itu hasilnya tetap 2, 3, 1, 2. Namanya juga matriks identitas. Oke, bisa ya? Jadi tanpa harus kamu kalikan, ingat itu. Matriks identitas dikalikan dengan matriks lain, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Berarti ini sama dengan 1, A tambah 2, terus 0, negatif 1. Oke, bisa ya? Terus, selanjutnya, kalau kita cari R pangkat 4. Kalau kita cari R pangkat 4, pasti hasilnya sama dengan nilai R pangkat 2. Terus kita cari lagi R pangkat 5, hasilnya sama dengan R pangkat 3. Jadi ingat, kalau dia pangkatnya genap, sama hasilnya dengan R pangkat 2. Kalau dia pangkatnya ganjil, sama hasilnya dengan R pangkat 3. Sekarang lihat, R pangkat 2017. Dia pangkat ganjil atau pangkat genap? Pangkat ganjil. Berarti R pangkat 2017 ini, R pangkat 2017 itu sama dengan R pangkat 3. Siapa R pangkat 3? Yang ini tadi. 1, A tambah 2, 0, negatif 1. Yang ditanya apa? Determinannya. Berarti determinan dari matriks R pangkat 2017 itu sama dengan, udah tinggal kalikan aja. Diagonal pembantunya siapa? 1 dengan negatif 1. Berarti 1 kali negatif 1 dikurang diagonal utama. Diagonal utamanya siapa? 1 dengan negatif 1 dikurang diagonal pembantu. Siapa diagonal pembantu? A tambah 2 kali 0. A tambah 2 kali 0. Ya, ini tetap 0. Jadinya 1 kali negatif 1, negatif 1. Berarti determinan R pangkat 2017 hasilnya adalah negatif 1. Nah, inilah dia untuk determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Kita lanjutkan nanti dengan determinan matriks berordo 3 kali 3 ataupun lebih dari 3 kali 3. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan matriks persegi yang berordo 3 kali 3. Nah, cara mencari determinan dari matriks persegi yang berordo 3 kali 3 itu ada 2 cara yang akan Miss ajarkan. Yang pertama, metode Sarus. Yang kedua, metode ekspansi dengan kofaktor minor. Tapi, si metode ekspansi kofaktor minor ini juga bisa digunakan dalam matriks yang lebih dari 3 kali 3 ordonya. Tapi kalau si Sarus, itu hanya di matriks yang berordo 3 kali 3. Paham ya? Kalau Sarus hanya di 3 kali 3,
ekspansi kofaktor minor bisa di 3 kali 3, bisa lebih dari 3 kali 3. Nah, sekarang kita bahas dulu si Sarus. Metode Sarus ini caranya, misalkan Miss buat dulu ada matriks A, di mana anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita mau mencari determinannya. Determinannya berarti jadinya determinan dari matriks A. Caranya adalah bikin dulu dia kayak gini, tulis semua elemennya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Selanjutnya tambahkan lagi 2 kolom di sampingnya yang sama dengan 2 kolom pertama dari si matriksnya, yaitu berarti jadinya A, B, D, E, G, H. Nah, selanjutnya bagaimana mencari determinannya? Berarti dari sini determinan matriks A adalah, determinan matriks A itu sama dengan hasil jumlah dari diagonal utamanya, yaitu pertama ada diagonal utamanya si AEI. AEI ditambah dengan si BFG. BFG ditambah lagi dengan si CDH. CDH baru dikurang dengan si diagonal pembantunya, hasil jumlah diagonal pembantu. Siapa diagonal pembantunya? Berarti si CEG. CEG tambah si AFH. AFH tambah si BDI. Nah, kalau di bukunya buat yang rapi ya, BDI. Oke, inilah dia mencari determinan kalau dengan metode Sarus. Paham ya? Oke, langsung saja kita ke contoh. Hitunglah determinan dari matriks berikut. 1, 3, negatif 2, 4, negatif 1, negatif 3, 2, 5, 2. Berarti jadinya penyelesaiannya Miss bikin di sini aja ya. Saya tulis gini, yaitu 1, 3, negatif 2, 4, negatif 1, negatif 3, 2, 5, 2. Kita tulis lagi 2 kolom dari si matriks sebelumnya, yaitu berarti 1, 3, 4, negatif 1, 2, 5. Berarti sama dengan, selanjut di sini, sama dengan hasilnya itu adalah si 1 kali negatif 1 kali 2 kan? 1 kali negatif 1 kali 2 ditambah 3 kali negatif 3 kali 2. Atau kalau gampang kamu bikin nanti garis-garisnya kayak gini, biar gampang kamu. Gini. Ini dia. Berarti 3 kali negatif 3 kali 2. Selanjutnya ditambah negatif 2, 4, 5. Negatif 2 kali 4 kali 5. Nah, hasilnya ini dikurang dengan si negatif 2, negatif 1, 2. Negatif 2, negatif 1, 2. Tambah 1, negatif 3, 5. 1, negatif 3, 5. Ditambah 3, 4, 2. 3, 4, 2. Sama dengan, kita hitung dia. Yang pertama, 1 kali negatif 1, berarti negatif 1. Kali 2, negatif 2. Terus, 3 kali negatif 3, negatif 9. Negatif 9 kali 2, negatif 18. Berarti kurang 18. Terus, negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 8 kali 5, negatif 40. Dikurang negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Kali 2, positif 4.
1 kali negatif 3, negatif 3. Kali 5, negatif 15. 3 kali 4, 12. Kali 2, 24. Berarti tambah 24. Sama dengan negatif 2 kurang 18. Berarti negatif berapa nih? Negatif 20. Negatif 20 kurang 40, negatif 60. Dikurang 4 kurang 15. Berarti berapa ini? 4 kurang 15, negatif 11. Negatif 11 tambah 24. Berarti jadinya 4, 1, 3, 13. Dapatlah hasilnya ini sama dengan negatif 60 kurang 13, negatif 73. Nah, inilah dia nilai dari determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Nah, selanjutnya kita mau mencari matriks yang berordo 3 kali 3 atau lebih, tapi ingat syaratnya harus matriks persegi dengan cara ekspansi kofaktor minor. Oke, perhatikan. Jadi misalnya ada matriks A yang anggotanya adalah A11, ya kan? Karena baris pertama kolom pertama. Berarti ini jadinya A12, A13, terus yang ini A21, A22, A23. Terus yang ini A31, A32, A33. Karena ini matriksnya berada pada baris kedua kolom pertama. Paham ya maksudnya ini? Jadi, yang dinamakan dengan kofaktor itu adalah kofaktor. Yang ini dimulai dari positif. Oke? Berarti tandanya ini adalah tanda yang positif. Baru selanjutnya ini tandanya negatif, ini positif, terus yang ini negatif, ini positif, ini negatif, terus yang ini positif, negatif, positif. Jadi tidak pernah positif dengan positif berdekatan, tapi selalu positif, negatif, positif, positif, negatif, positif. Ingat ya, artinya tanda kofaktor si A11 adalah positif, tanda kofaktor untuk si A12 itu adalah negatif. Paham ya dulu kofaktor? Kofaktor itu untuk menandakan si positif dan negatifnya. Selanjutnya, dalam mencari determinannya, determinan si matriks A, determinan matriks A itu adalah kalian memilih mau mengambil dari si yang ini bisa, mau mengambil dari yang ini bisa, mau mengambil yang paling bawah bisa. Yang terpenting dia kalau tidak vertikal ya berarti horizontal. Paham ya? Kalau tidak vertikal horizontal. Jadi misalkan Miss mau mengambil si yang bagian atas determinannya. Nah, cara mencari determinannya kalau dengan kofaktor minor itu adalah kofaktor A11. Apa kofaktornya? Positif. Berarti positif A11 dikalikan dengan minor 11. Nanti Miss jelaskan apa itu minor. Selanjutnya A12 apa? Negatif kan? Berarti di sini negatif. Negatif A12 dikalikan dengan minor 12. Baru selanjutnya apa A13? Positif. Berarti tambah A13 dikalikan minor 13. Nah, inilah dia dalam mencari determinannya menggunakan ekspansi kofaktor minor. Nah, si minornya itu apa? Si minornya itu adalah minor 11. Minor 11. Artinya kalian menutup baris pertama dengan kolom pertama. Tutup dia. Tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti tinggal apa? A22, A23, A32, A33. Tulislah ini. Berarti jadinya A22, A23, A32, A33. Berarti nilai A11 kalikan nanti dengan nilai hasilnya ini. Hasilnya ini berarti hasil apa? Hasil determinannya. Kenapa? Karena dia menggunakan tanda kayak gini. Ini hasil determinannya ya. Berarti jadinya determinannya apa? A22 kali A33 kurang A23 kali A32. Paham ya? Kita cari dulu misalkan si minor 12. Minor 12. Berarti tutup baris pertama dengan kolom kedua, tutup. Berarti tinggal apa?
A21, A23, A31, A33. Tulislah dia. A21, A23, A31, A33. Oke, ini dia untuk minor 1, 2. Nah, sekarang minor 1, 3 kita cari. Minor 1, 3 sama dengan minor 1, 3. Berarti tutup baris pertama dengan kolom ketiga. Nah, ini dia. Berarti tinggal A21, A22, A31, A32. Oke, ini yang dinamakan dengan kofaktor dan minor. Paham ya? Biar kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh pertama untuk metode ekspansi kofaktor minor. Yang pertama itu matriksnya yang berorder 3x3 ya. Kita selesaikan dengan ekspansi kofaktor minor. Diketahui matriks A-nya 2, negatif 4, 3, negatif 1, 5, negatif 2, 7, negatif 8, 1. Nah, ingat ya caranya tadi. Berarti mencari determinannya adalah determinan matriks A sama dengan, siapa mau kalian pilih? Nah, kalau Miss di sini mau milihnya yang ini dulu. Miss mau yang ini. Berarti ini siapa ini? A11 dikali dengan M11. Terus ini tadi positif kan? Berarti di sini negatif. Negatif ini berapa ini? A21 ya kan? Baris kedua kolom pertama. Berarti A21 kali M21. Terus ini positif negatif, di sini positif. Tambah A31 kali M31. Sama dengan A11. Berarti A11-nya berapa? Si 2. 2 dikalikan dengan minor 1, 1. Minor 1, 1 berarti tutup baris pertama. Tutup baris pertama dengan kolom pertama. Tinggallah dia 5, negatif 2, negatif 8, 1. Terus dikurang A21. Berapa A21? Negatif 1. Berarti di sini bikin negatif 1. Oke? Dengan minornya 21. Berarti tutup baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Berarti tinggallah dia negatif 4, 3. Negatif 4, 3 sama si negatif 8, 1. Oke? Terus tambah A31. Siapa A31? Si 7. Berarti karena nggak ada tanda negatifnya langsung aja 7 ya. Dikali dengan M31 minor 31 berarti baris ketiga kolom pertama. Tinggal negatif 4, 3, 5, negatif 2. Negatif 4, 3, 5, negatif 2. Oke, setelah kayak gini langsung aja. Berarti 2 dikalikan dengan 5 kali 1. 5 kali 1 dikurang negatif 2 kali negatif 8. Negatif 2 kali negatif 8. Ya kan? Terus, nah negatif 1 menjadi tambah. Tambah 1, nggak usah ditulis lah ya. Langsung aja. Dengan negatif 4 kali. Negatif 4 kali 1 kurang 3 kali negatif 8. Oke. Tambah 7 kali. Berarti ini negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 2 kurang 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan, kita hitung 5 kali 1 5. Terus habis itu negatif 2 kali negatif 8 positif 16. Berarti menjadi 2 kali 5 kurang 16 kan. Baru tambah yang ini negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 3 kali negatif 8 berarti menjadi positif 24. Tambah 7 kali ini negatif 4 kali negatif 2 berarti positif 8. Negatif 3 kali 5 kurang 15.
nggak muat ya. Miss lanjutkan di sini. Oke, dipahami ya. Sama dengan selanjutnya 2 kali 5 kurang 16 berarti negatif 11 ya kan. Terus habis itu tambah negatif 4 tambah 24 berarti 20. Terus 7 kali 8 kurang 15. 7 tambah 7 kali 8 kurang 15 berapa? Negatif 7. Jadinya sama dengan 2 kali negatif 11 negatif 22 tambah 20 kurang 49. Sama dengan negatif 22 tambah 20 berarti ini menjadi negatif 2. Negatif 2 kurang 49 negatif 51. Nah inilah hasilnya untuk matriks persegi yang berordo 3 kali 3 dengan cara kofaktor minor. Jadi terserah kamu, kalau matriks yang berordo 3 kali 3 mau kamu cari determinannya dengan kofaktor minor, boleh. Dengan metode Sarus, boleh. Mana yang menurut kamu lebih mudah? Oke? Nah sekarang kita masuk ke contoh yang matriksnya berordo lebih dari 3 kali 3 tapi dia tetap matriks persegi, yaitu di sini matriksnya berordo 4 kali 4 ya. Nah, bagaimana cara mencari determinannya tadi kalau menggunakan ekspansi kofaktor minor, yaitu dengan cara memilih bagian yang horizontalnya atau yang vertikalnya, ya kan? Tapi Miss kasih tahu cara memilih yang horizontal atau vertikalnya kalau dia memuat 0. Pilihlah dia yang bagian horizontal atau bagian vertikalnya yang paling banyak memuat 0. Berarti dari sini yang paling banyak memuat 0 berarti yang ini kan? Nih, yaitu si baris kedua. Berarti kita menggunakan inilah dalam mencari determinannya. Kenapa harus memilih yang paling banyak memuat 0 kalau ada 0? Karena nanti kan ada dia elemennya dikalikan dengan minornya. Tapi kalau elemennya udah 0, mau dikalikan dengan minor apapun, hasilnya kan tetap 0. Jadinya mempermudah dalam mengerjakan. Paham ya? Kalau udah matriksnya berordo 4 kali 4, ingat harus menggunakan ekspansi kofaktor minor. Oke, kita kerjakan. Berarti dari sini kita memilih ini, yaitu si baris kedua dalam mencari determinannya. Berarti determinan matriks B itu sama dengan, nah ingat, kalau di sini berarti dia kofaktornya adalah ini positif, ini negatif. Tapi karena ini sudah 0, nggak usah lagi kita kerjakan, ya kan? Ini kita hapuskan aja, langsung aja ke sini. Ini negatif, ini positif tanda kofaktornya kan? Berarti jadinya ini apa ini? Baris kedua, kolom kedua ya. Berarti positif A22 minor 22. Terus yang ini juga nggak usah karena udah 0. Langsung lanjut ke sini. Ini positif kofaktornya, ini negatif, yang ini juga positif. Jadinya positif, ini baris kedua, kolom keempat kan A24 minor 24. Jadi sama dengan berapa elemennya? Negatif 4, berarti negatif 4 dikali dengan minor 22. Berarti tutup baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Oke, berarti tinggal negatif 1, 5, 3. Tulis dia. Negatif 1, 5, 3. 2. Negatif 2, negatif 3. 2. Negatif 2, negatif 3, terus negatif 3, negatif 1, 4. Ini kan tambah berapa elemennya? 1. Berarti 1 dikali dengan minor 24. Berarti tutup baris kedua, kolom keempat. Berarti siapa nih? Negatif 1, 2, 5. Ini kan? Negatif 1, 2, 5. Terus 2, 1, negatif 2. 2, 1, negatif 2. Terus negatif 3, 0, negatif 1. Negatif 3, 0, negatif 1. Nah, selanjutnya setelah kayak gini, berarti kita harus mencari nilai determinannya ini. Bagaimana cara mencari nilai determinannya? Nah, ya udah, kalau udah matriks berordo 3 kali 3, berarti boleh menggunakan metode Sarus, boleh menggunakan metode kofaktor minor. Tapi kalau Miss di sini Miss mau menggunakan metode Sarus. Berarti kalau dia menggunakan metode Sarus jadinya ini ya. Sama dengan
negatif 4 dikali dengan negatif 1, 5, 3, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 3, negatif 1, 4, tambahi 2 kolom di sampingnya dari matriks yang ini, yaitu berarti negatif 1, 5, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 1. Baru ditambah, kalau 1 dikali, tetap aja ya, berarti langsung aja kita bikin negatif 1, 2, 5, 2, 1, negatif 2, negatif 3, 0, negatif 1. Di sampingnya jadinya si negatif 1, 2, 2, 1, negatif 3, 0. Oke, Miss lanjutkan di sini ya. Sama dengan negatif 4 kita kalikan dengan hasilnya yang ini. Berarti yang pertama nih, negatif 1 ini kan negatif 1 kali negatif 2 kali 4 tambah yang ini 5 kali negatif 3 kali negatif 3 tambah 32 negatif 1. 32 negatif 1. Baru selanjutnya dikurang dengan tiga negatif 2 negatif 3 tambah, hati-hati dalam mengerjakannya ya, negatif 1 negatif 3 negatif 1 tambah 5, 2, 4 5, 2, 4. Oke, baru ditambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini kan, ini kan hasil dari determinannya yang ini. Sekarang kita mau mencari determinan yang ini. Ditambah dengan determinannya adalah nih, negatif 1 kali 1 kali negatif 1 tambah 2 kali negatif 2 negatif 2 negatif 3 ya, negatif 3 ditambah terus 5, 2, 0 5, 2, 0. Terus kita kurang dengan 5 kali 1 kali negatif 3 tambah negatif 1 kali negatif 2 kali 0 tambah 2, 2 negatif 1 2, 2 negatif 1. Oke, sama dengan sekarang kita tinggal hitung negatif 4 dikali dengan negatif 1 kali negatif 2 kali 4, berarti berapa ini? 2 kali 4, 8 ya, 8. Terus di, oh ini Miss kurangi lagi ya, karena masih ada yang mau kita pisah-pisahkan. 8 terus 5 kali negatif 3 negatif 15, negatif 15 kali negatif 3 berarti nih positif 45 tambah 45, 3 kali 2 kali negatif 1 berarti kurang 6. Terus dikurang dengan si 3 negatif 2 negatif 3 berarti ini berapa nih? Positif 18. Negatif 1 kali negatif 3 positif 3 kali negatif 1 negatif 3. 5 kali 2 10 kali 4 40 berarti tambah 40. Oke. Terus ditambah dengan hasilnya yang ini. Hasilnya yang ini adalah negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1. 2 kali negatif 2 negatif 4 kali negatif 3 positif 12.
5 kali 2 kali 0 berarti 0. Ini aja ya. Kurang yang ini. 5 kali 1 5 kali negatif 3 berarti negatif 15. Ini 0. Negatif 1 kali negatif 2 kali 0 dan 0. Gak usah kita tulis. 2 kali 2 4 kali negatif 1 negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 8 tambah 4 5 berapa nih? 53. 53 kurang 6 47. Berarti 47 dikurang 18 kurang 3 15. 15 tambah 40 55. Terus ditambah 1 tambah 12 13. Negatif 15 kurang 4 negatif 19. Negatif 19 negatif jadi positif 19 sama dengan negatif 4 kali 47 kurang 55 negatif 8 tambah 13 tambah 19 32. Berarti sama dengan negatif 4 kali negatif 8 32 tambah 32 sama dengan 64. Nah, inilah dia hasil determinannya. Panjang ya, namanya juga matriks yang berordo 4 kali 4. Oke, selesailah kita dalam mencari determinan matriks persegi. Nah, untuk nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.